Dan untungnya ya saya bersyukur Pak Peri bisa memfasilitasi Mhm. ya, dan sampai akhirnya bisa ada eksekusi Mhm. dari LIB dan di-keep uang itu nggak dikirim ke tim itu yang bersekian tak dengan pemain Iya. pelatih. Dan saya berterima kasih juga dan saya ucapkan syukur terima kasih ke Pak Peri Paul bisa bantu cara organisasi ya. Iya, iya. Karena itu ada hak saya di situ, ke belakang di Persikabo Mhm. selama 3 bulan, Mhm. akhirnya bayar sebulan, terus tinggal Mhm. sisa 2 bulan, saya nunggu kurang lebih 6 bulan. Untungnya saya nikah udah hampir mau 40 tahun. Iya. Jadi kerjasama saya dengan istri saya sangat solid. Iya, iya. Jadi saling bahu-membahu. Jadi ya otomatis uang istri saya, uang saya juga. Akhirnya ya paksa saya sedikit-sedikit kayak jual emas. Jadi apa saran coach buat pelatih dan Saran pemain? saya untuk pemain-pemain muda Indonesia, jangan takut kita nggak dapat klub satu. Iya. Ya, kalau pemain itu punya kualitas bagus, pasti pelatih akan mengambil itu pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Para sahabat bicara bola, kompetisi Liga 1 dan 2 2024-2025 sudah berlalu. Ada klub yang berpesta dengan keberhasilannya, ada juga yang kecewa dengan kegagalan. Selain itu, ada catatan lain yang tanda kutip menodai penyelenggaraan liga, yaitu warisan utang klub-klub terhadap pemain dan pelatih. Untuk musim selanjutnya 2025-2026 semoga hal itu tidak ada lagi. Liga Indonesia Baru atau LIB bisa lebih ketat dalam memantau persiapan klub, khususnya dari sisi finansial, sehingga tak ada lagi yang tersakiti. Nah, salah satu pihak yang sempat dikecewakan dengan adalah legenda hidup kiper Indonesia, Hermansyah. Gajinya sempat digantung oleh ex-klubnya Persikabo. Hermansyah bingung karena dia juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Dan legenda itu kini bersama saya. Assalamualaikum Coach Hermansyah. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana legend. Bung Ferry? Alhamdulillah. Ini kayaknya bicara bola Ya. dapat diskusi sesuatu Ya. yang eksklusif nih, Coach. Ya kan Coach? Ya, Ya. Coach kan sama saya kita sudah sama-sama seperti saudara ya, Coach. Sebagai teman Pernah juga. iya teman. Pernah mengutarakan unek-uneknya ke saya soal tidak digaji, perjuangan Coach untuk bisa mendapatkan haknya ya kan. Coach. Ya. Maaf, Coach. Bagaimana Coach rasanya menjalani hidup sebagai kepala rumah tangga yang menunggu haknya atau gaji yang tak kunjung datang, Coach? Ya sebetulnya memang penungguannya sangat paling menyebalkan buat saya. Ya. Artinya menunggu gaji yang belum keluar. Seperti saya terjadi kemarin, flashback ke belakang di Persikabo selama 3 bulan. Akhirnya bayar sebulan, terus tinggal sisa 2 bulan, saya nunggu kurang lebih 6 bulan. Untungnya saya nikah udah hampir mau 40 tahun. Iya. Jadi kerjasama saya dengan istri saya sangat solid. Iya, iya. Jadi saling bahu-membahu. Jadi ya otomatis uang istri saya, uang saya juga. Akhirnya ya paksa saya sedikit-sedikit kayak jual emas. Jual emas Astagfirullahaladzim. artinya karena yang kerjasama tadi itu. Iya, iya. Akhirnya saya selalu berpikiran positif. Artinya dengan kesabaran itu nanti pasti akan dapat ganjaran yang lebih baik lagi. Iya, iya, Dan Coach. saya bersabar waktu itu kurang lebih 6 bulan tuh, Oke, Bung oke. Ferry. Oh, jadi Coach waktu itu berapa lama waktu itu minta hak kontraknya, minta Coach sesuai kontrak ya sama Persikabo Betul. ya. Kalau boleh tahu berapa gaji Coach yang belum dibayarkan waktu itu? Kita ke belakang dulu ya sebentar ya. Saya di Persikabo kurang lebih udah 4 tahun. Oke. Ini terjadi sebelumnya oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Bagus tahun 2. Cuman begitu pas turun ke Liga 2 karena ganti manajemen yang baru, entah gimana ya awalnya ya kan. Tapi saya waktu itu kan saya masih punya tanggung jawab nih turun ke Liga 2. Jadi saya nggak mau meninggalkan Persikabo karena banyak juga tim-tim lain termasuk Persela Lamongan nawarin saya semua. Cuman saya pikir lebih baik yang di sinilah. Ternyata pemikiran yang tadinya yang baik-baik ternyata hasilnya memang kita
tertunggak gaji. Iya, iya. Selama akhirnya kita ditunggak gaji 2 bulan tuh Bung Peri. Apa coach selama di Persikabo menjalankan kewajiban dengan baik dan profesional, coach? Saya profesional, saya korbankan, pergi saya bawa mobil sendiri, saya bayar etol, karena saya sudah ditunjuk sebagai pelatih kiper Persikabo dan saya harus konsisten. Bagaimanapun nggak ada uang saya harus jalan, harus ngelatih. Kecuali sudah pos mayor, sudah angkat tangan, saya pikir waduh, udah batas waktunya udah 3 bulan. Lebih baik saya uang yang untuk transport kendaraan isi bensin etol untuk makan sehari-hari. Lebih baik begitu kan? Kalau hitung-hitungan seperti itu kan? Iyalah. Jadi akhirnya saya tetap konsisten pada saat 3 bulan itu saya konsisten. Latihan, ikut kompetisi, tidak mengeluh. Cuman saya pikir akhirnya gini, kok seperti ini ya saya? Artinya saya udah mengambil keputusan di sini ternyata memang waktu itu manajemennya juga gak ada uangnya mungkin. Ya mungkin karena nggak ada dana, belum ada dana kali belum masuk. Ya tapi harusnya tetap harus ada komunikasi lah. Ada komunikasi nggak? Waktu itu memang masih cari sponsor untuk untuk pendanaan itu. Jadi sebetulnya ada hikmahnya juga ini untuk kedepannya, untuk persepak bolaan Indonesia. Ada hikmahnya juga. Karena apa kan? Memang kalau klub Liga 2 itu sebelum merekrutmen pelatih, pemain, itu harus sudah ada namanya safe deposit untuk persiapan dari awal itu. Iya. Nanti kita cerita di belakang kita nanti. Oke. Coach waktu itu kan minta dan tak kunjung datang. Betul. Artinya. Selama 6 bulan. Iya. Selama 6 bulan apa coach sudah berupaya minta difasilitasi oleh Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia atau APSI? Nah, kebetulan waktu itu saya selesai sudah jalan 3 bulan kan dalam aturan kontrak kita bisa mundur dan kita bisa mengutarakan itu ke organisasi saya yaitu APSI. Kebetulan saya buat surat ke APSI secara organisasi. Saya membuat surat seperti ini kronologisnya, gaji saya dibayarnya segini, ya terus kadang diutang juga. Nah, akhirnya saya utarakan semua kronologi saya. Akhirnya dari APSI buat surat ke LIB, ke PSI dan klub. Nah, jawaban dari klub juga ada. Akhirnya dari klub memang kita bersalah juga. Maksudnya kita akan niat baiknya itu ada untuk membayar secara dicicil. Oke, dari klub ya. Boleh tahu coach ya, kira-kira selama 3 bulan itu berapa total? Sebetulnya jalan 3 bulan itu pada saat mau itu dibayar sebulan dulu tuh. Tinggal sisa 2 bulan. Nah 2 bulan ini total kurang lebih sekitar 45 jutaan lah. Sebenarnya nggak bagi sebuah klub nggak terlalu besar sih. Nggak besar itu. Tapi cuman bagi coach itu sangat besar ya. Bagi saya mungkin karena kan hidup saya kan sederhana ya. Artinya sederhana bisa kebetulan istri juga mereka kita solid, tim yang solid saya sebagai. Jadi saya anggap ini suami istri ini kita tim yang solid. Iya. Ya. Jadi harus bagaimanapun kita bisa bisa nggak bisa ini jalan gitu loh. Untuk uang dapur apa sebetulnya. Jadi akhirnya ya buat saya sih itu sangat berguna ya. Iya. Ya saya sedih aja gitu loh. Seorang Hermansyah yang saya wartawan dulu, saya meliput coach, saya mewawancarai coach dan saya tahu coach gimana coach berjuang untuk Indonesia dan seorang legend kok mengalami nasib seperti ini. Dan saya juga sedih sebenarnya kan. Ngenes gitu loh kok sepak bola Indonesia kok nggak menghargai ya, maaf ya, nggak menghargai seorang legend yang sudah membela bangsa segala macam ya. Kalau boleh tahu akhirnya sekarang gimana ceritanya coach? Jadi gaji itu akhirnya dibayarkan klub atau gimana? Akhirnya kita lanjut ke tadi itu, akhirnya komunikasi tetap saya instan komunikasi saya dengan LIB. Ya, dan LIB saya terus jemput bola, saya selalu komunikasi dengan Pak Asep di LIB dengan Pak Peri Paulus komunikasi. Akhirnya Pak Peri saya telepon diangkat. Jadi yang membuat lega saya itu keputusan Pak Peri ngasih tahu info ke saya itu jadi tenang coach. Jadi uang kita keep, subsidi ini tidak akan berikan ke Persikabo. Subsidi yang sisanya itu jumlahnya kurang lebih 200 juta. Oke. Jadi tidak akan diberikan ke Persikabo, kita keep. Tinggal bagaimana solusinya dari pihak LIB komunikasi dengan manajemen Persikabo.
supaya ketemu karena harus seizin dari Persikabo Iya, juga. iya. Kan komunikasi berjalan baik. Tapi tetap saya juga waktu itu saya terus telepon terus. Intens ya? Intens karena memang ini buat saya buat kehidupan kedepannya lagi. Iya. Kan? Untuk di samping saya ada juga untuk jual emas lah ya. Iya. Simpanan ada. Cuman saya ini kan nggak mungkin lama-lama juga kalau diambil terus habis juga kan. Iya. Tapi saya terus komunikasi, akhirnya ada berita baik yang dari Pak Ferry Paulus itu, dari LIB itu menengahkan istilahnya akan diselesaikan secara organisasi. Nah, itu yang melegakan saya. Akhirnya saya di situ tenang karena uang itu tidak akan ditransfer ke Persikabo sebelum dibayarkan. Nah, itu berjalannya waktu tuh akhirnya pihak dari Persikabo ada balasan ke Pak Ferry. Ini saja loh yang harus dibayar, termasuk saya, Coach Hermansyah, pemain ini. Akhirnya alhamdulillah lebaran kedua dari pihak LIB WhatsApp ke saya. Ya. Coach, coba cek di rekening. Alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah keluar di lebaran kedua itu. Saya udah lega aja, yang penting buat saya bisa 3 bulan ke depan ini, 4 bulan sebelum alhamdulillah. kita. Jadi perjalanan saya nih baru kali ini nih. Iya. Bung Ferry Paulus, Bung Ferry ya, pengalaman saya ini baru kali ini saya mengambil keputusan yang salah. Ya, salah dari mana? Artinya ketika waktu saya ditawarin Persela Lamongan, kenapa nggak saya ambil? Oh, tapi coach masih di Persikabo. Nah, waktu itu selesai kompetisi. Kompetisi turun ke Liga 2, ya kita kembali ke belakang ya. Iya. Jadi waktu itu karena saya udah zona nyaman waktu itu. Artinya udahlah di Persikabo saya udah 4 tahun. Iya. Terus deket juga, bisa pulang ke rumah. Iya. Ya artinya kan wajar dong, realistis dong aku kan nilai begitu. Udah aman di sini daripada beda-beda dikit ke sana kan, kalau kita di Jawa nanti transport lagi, naik pesawat kan, mungkin akan lebih enak di sini zona nyaman. Nah itu yang mungkin yang bikin saya nggak putusannya udah di sini aja, zona nyaman di Persikabo. Tapi kalau waktu itu coach pindah ke Persela di Persikabo hangus nggak? Nah waktu itu kan kontrak baru lagi jadi sebelum kompetisi awal mulai baru itu saya udah ditawarin. Oh gitu. Coach mau bertahan karena coach cinta dengan Persikabo dan masih melanjutkan terus kerja di Persikabo, tapi kena kejadian seperti ini. Sebelum kejadian ini karena saya masih punya tanggung jawab turun ke Liga 2. Iya. Kan dari Liga 1 ke Liga 2. Jadi saya akhirnya Persela Lamongan melalui manajemennya waktu itu Pak Amri itu WA ke saya gitu. Dengan kontrak gaji yang sama, pikir yang kembali tadi zona nyaman saya udah enak di sini, ya udah saya akhirnya saya lebih enak di sini di Persikabo. Malah kalau mungkin bukan di zona aman, malah zona pusing. Zona pusing malahan. Kalau mungkin Persela Lamongan tiap bola lancar mungkin, lain lagi suasananya lagi. Alam itu memang udah jalan cerita seperti itu, kita nggak bisa menghindar dari itu. Oh iya. Tapi ada hikmahnya buat saya sendiri. Jadi yang saya agak tergelitik dan saya agak surprise nih, ya kan. Berarti LIB bukan hanya sebagai administrator, operator, tapi dia juga bisa sebagai fasilitator. Betul. Ya artinya bahwa Pak Ferry Paulus juga ternyata orangnya juga komunikatif ya. Artinya mau menerima, menampung keluhan-keluhan dari pelatih, pemain, apalagi ya mereka yang memang bukan yang mantan-mantan yang legenda-legenda. Ya saya plus juga lah buat LIB ya, ini ya. Ya saya juga merasa karena kan saya kenal Pak Ferry Paulus di tahun 2000 kan udah lama. Dan untungnya ya saya bersyukur Pak Ferry bisa memfasilitasi ya, dan sampai akhirnya bisa ada eksekusi dari LIB dan di-keep uang itu nggak dikirim ke tim itu yang bersekentak dengan pemain pelatih. Dan saya berterima kasih juga, dan saya ucapkan syukur terima kasih ke Pak Ferry Paulus bisa bantu cara organisasi ya. Karena itu ada hak saya di situ. Ada guna juga, jadi kita harus komunikasi terus dengan LIB pada saat kita terjadi seperti ini. Iyalah, LIB kan rumahnya juga. Selain APSI buat pelatih, LIB kan juga rumah juga buat para pemain dan pelatih, ya kan? Soalnya kan LIB kan juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada pelatih dan pemain. Betul. Ya kan, karena memang yang jadi aktor utamanya LIB adalah pelatih dan pemain sepak bola itu sendiri kan, coach. Ya kan? Dan maksud saya kok pas waktunya gitu loh, pas coach ngeluh. Artinya masih ada nih sisa nih uang gitu. Nah, saya begitu pas. Ya itu udah jalan Allah tuh, jalan Tuhan. Begitu pas Pak Ferry Paulus bilang masih ada uang subsidi sisa sekian jumlahnya itu. Tenang, kita akan tahan
Sebelum kita selesaikan, kita akan keep dulu uang ini. Nah itu membuat saya semangat. Oke. Iya kan? Oke, coach. Jadi gini, coach. Jadi pemain atau pelatih yang terkendala mendapatkan haknya dari klub, lebih baik lapor ke LIB. Nah, sebab solusi ternyata juga ada di LIB, coach. betul. Jadi Ya kan? kalau udah berkirim surat secara organisasi, Ya. APSI kan asosiasinya pelatih. Iya. Kalau API kan Pemain. Iya. Itu ada komunikasi yang intens karena itu hak-hak ada di situ. Iya. Dan harus berani, artinya gini, itu hak di situ. Karena kalau punya prestasi pemain pun kalau nggak dibayar punya prestasi, gak usah takut. Banyak klub ambil kamu lagi nanti. Iya. Dan saya yakin juga baik APSI maupun API juga pasti mereka juga akan membantu dong, memfasilitasi juga pasti ya. Kalau pemain meskipun memang akhirnya juga LIB juga yang punya buat keputusan, yang bisa memutuskan eksekusi. Atas izin nanti dengan manajemen. Iya, kalau pasti. masih ada sisa uang di situ. Iya, pasti kan ada komunikasi dengan klub lah yang bersangkutan karena haknya itu tetap hak klub kan. Betul. Ya kan, hanya LIB tidak mau ada masalah di kemudian hari. Betul. Kan, dan ini kan soalnya biar gimana bahwa pemain dan pelatih itu tetap manusia. Betul. Ya kan, manusia yang memang ya sudah bekerja, ya kan, dan mereka meminta haknya kan. Betul. Itu yang ini kan. Tapi apakah cara seperti ini menurut coach dibenarkan yang menjadi kewajiban klub, yang seharusnya klub yang menyelesaikan, bukan LIB? Nah, karena LIB juga bertanggung jawab. Artinya gini loh. Ini kan organisasi kan yang buat kompetisi kan LIB. Iya. Ya kan? Otomatis pada saat ada sengketa antara pelatih dengan klub, pemain dengan klub, disitulah campur tangannya LIB sangat baik. Karena dalam SK-nya mungkin dalam aturan LIB juga ada di situ. Nah, otomatis Pak Peri Paulus juga bertanggung jawab nih, kita akan selesaikan ini. Dan ternyata memang benar dibantu oleh ketua LIB. Sengketa ini sampai selesai. Dan dia komunikasi dengan klub itu secara organisasi. Dan akhirnya ya udah yang bagi LIB jadinya yang transfer itu. Ini lelucon. Kalau seandainya uang itu diserahkan ke klub, wah sudah selesai mungkin. Mungkin juga mungkin juga dibayar. Kan udah komitmen klubnya. Komitmen dibayar, mungkin kalau dibayar ada nanti mungkin nama-nama yang harus dibayar ini. Tapi sebaiknya memang lebih lega lagi ya LIB. LIB ya. Kan di dalam surat organisasi itu mungkin ada pasal-pasal ada di situ mungkin. Oh, gitu ya. Pasal-pasal di aturannya LIB. Iya, artinya sekarang artinya apa yang coach alami ini bisa menjadi pelajaran buat pemain dan pelatih-pelatih lainnya. Betul. Dan ke depan ya kan, artinya bahwa LIB juga bisa membantu memfasilitasi untuk mereka mendapatkan haknya ya. Meskipun saya juga berharap untuk yang kompetisi ke depan ya, klub-klub tuh semuanya harus sehat lah dari sisi finansial khususnya ya. Sebab ini kan masalah kayak gini nih, masalah yang klise yang sejak zaman saya sudah jadi wartawan, kok masalah pemain nggak digaji, pelatih nggak digaji itu sudah ini. Bahkan mungkin bukan hanya coach sekarang sebagai manusia yang beruntung. Tapi mungkin di sana masih ada yang nggak beruntung nih coach nih. Mungkin masih ada juga yang nggak beruntung yang gajinya haknya belum dipenuhi oleh klub macam, sementara subsidinya sudah habis, kan kita nggak tahu juga. Ya, betul juga sih. Saya memang itu bagi saya pengalaman pertama di kejadian seperti. Sebelumnya kita kan, saya waktu jadi pemain, jadi pelatih dulu kan zaman ada ini dari APBD dulu. Iya. APBD. Jadi ini baru pertama kali ngalamin. Saya baru ngalami seperti ini. Stres dong. Iya, justru itu saya untung ya kembali tuh. Iya. Ya berhubung saya kan Islam. Jadi istilahnya rezeki itu udah diatur sama Allah itu. Iya. Gak usah takut. Jadi saya pasrah, tapi sambil pasrah juga ngegerudung juga. Harus ikhtiar juga. Ya saya ikhtiar juga. Ikhtiar artinya saya komunikasi terus. Ya. Akhirnya mereka mengerti juga gitu loh. Ibaratnya gini coach. Nggak, orang Islam nih ya. Nggak mungkin juga kita hanya berdoa meminta, tapi kita selalu ada di masjid. Kalau tidak ikhtiar ya tidak juga. Betul. Tidak juga itu ada uang jatuh dari langit. Betul. Kan? Justru itu ya ikhtiarnya itu. Saya komunikasi terus. Iya. Setiap 3 hari sekali. Terus saya SMS, WA. Bosen deh. Iya. Tapi kan ini mengenai bukan saya minta uang. Ini haknya saya kan. Iya. Bukan saya minta sama orang itu. Saya hak saya terus komunikasi. Mungkin dia lama-lama mungkin akhirnya dia mungkin juga respect, mungkin mungkin ini akhirnya jalan terbukanya akhirnya kita bisa diberikan kemudahan jadinya kan. Di saat-saat kita Lebaran kedua itu sebelumnya kan menjelang Lebaran itu saya
Waduh, saya bilangin ini ya udahlah kita jalanin aja lah udah. Yang simpanan itu saya untung ya kembali tuh saya kerja sama istri kan hampir 40 tahun suami istri aja. Harus solid kita. Dalam keadaan susah pasti istri akan bantu juga. Jual emas tadi itu. ya, tapi itu pengalaman pertama saya itu. Iya, semoga ke depan nggak ada lagi coach ya. Ya mudah-mudahan aja nih pengalaman ini LIB akan lebih selektif lagi saat pendaftaran masuk di kompetisi Liga 2. Nah itu mau saya tanya coach. Jadi ini apa saran coach untuk para pemain, pelatih yang akan dikontrak oleh klub, ya kan? Apalagi saat ini nih menjelang kompetisi kan, banyak klub-klub yang gencar memburu pemain dan pelatih untuk mempersiapkan diri di musim 2025-2026. Jadi apa saran coach buat pelatih dan saran pemain? saya untuk pemain-pemain muda Indonesia, jangan takut kita nggak dapat klub satu. Ya, kalau pemain itu punya kualitas bagus, pasti pelatih akan mengambil itu pemain. Satu. Kedua, pada saat kita tekan kontrak, harus kita baca isi kontrak itu dan harus minta fotokopinya. Untuk jaga-jaga, suatu saat akan terjadi, sudah ada secara hukumnya ada. Ketiganya, kalau klub mau ikut kompetisi harus ada cuan, harus ada uang. Harus ada simpanan ya. Harus ada, karena kan dalam Liga 2 mungkin 6 bulan dia harus biarkan gajinya. Untuk akomodasi, untuk bayar lapangan, untuk sewa yang lain harus ada. Kalau hanya modal seperti itu kayak terjadi kayak Persikabo nih. Mungkin ada tim-tim lain mungkin kan. Harus ada uang. Harus ada bos yang betul-betul gila bola. Kalau nggak Liga 2 kan istilah mau ke jenjang Liga 1. Jadi klub itu harus benar-benar yang bonafit, yang punya uang untuk kompetisi. Kalau mau benar ya, saya saranin seperti itu. Jangan gitu aja masuk daftar Liga 2 ini berjalan waktu ngos-ngosan akhirnya terjadi seperti itu. Ini sekarang kan udah mau kompetisi nih. Ada tawaran ke coach lagi ke klub? Kebetulan saya ada berapa klub, cuman saya milih di sementara ini saya di Bina Banua Academy. Bina Banua di Pancoran. Kebetulan akademi itu saya diajak dulu sama baru ya, mungkin ini udah lama mungkin ini karena udah ada jalan 2 tahun atau 3 tahun. Saya diajak sama Coach Genudoni. Genudoni. Kebetulan saya ketemu dengan ownernya juga Pak Doni Gunadi. Dia juga senang bola dan dia terutama di pembinaan. Untuk bisa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi apa cita-cita coach di Bina Banua? Saya ini cita-cita di Bina Banua, saya ingin setidaknya bisa melahirkan kiper-kiper di usia muda menjadi kiper yang cerdas, yang pintar, yang baik untuk aset tim nasional. Oke, sahabat bicara bola, kita doakan semoga cita-cita dari legend Hermansyah untuk menghadirkan, menciptakan, melahirkan kiper yang tangguh buat Indonesia, buat tim nasional dapat terwujud. Amin. Terima kasih. Salam bicara bola. Salam coach. Makasih banyak coach ya. Sama-sama Bu Ferry. Alhamdulillah.